manajer kawasan untuk Saudi Arabia dan juga Uni Emirat Arab itu sudah di atasnya sudah nggak ada lagi tuh. Pulang ke sini berarti jajaran sudah jajaran selevel manajer ataupun udah masuk jajaran petinggi lah gitu. Tapi dia nggak mesti dengan sogok gitu. Nah, dan dia sangat paham kan itu. Jadi ternyata tidak semuanya juga harus naik dengan cara menjatuhkan orang. Walaupun memang saya pernah dengar juga dari salah seorang jamaah yang kerja dulu di salah satu subkontraknya Chevron. Dia bilang ke saya waktu haji dia bilang, Ustadz katanya, baru sekarang lah kami merasa menjadi manusia. Kok bisa gitu bang? Dia baru merasa jadi manusia sekarang katanya, ketika di Mekah. Berarti selama ini merasa sebagai apa? Ya dia nggak malu, dia bilang, selama ini kayaknya rasa binatang kita itu. Kenapa bisa begitu bang? Ya karena di sana itu, di tempat kerja itu, kalau kita nggak makan orang, tidak menghinakan orang, tidak menjatuhkan orang, kita nggak akan naik. Kita naik tuh harus naik di atas kepala orang kata dia. Wah, ini bahaya juga nih kalau begini. Ya, kalau sudah begitu, maka berarti sudah masuk. Maka kita pelajari ilmunya. Nah, berarti ilmu bagaimana komunikasinya harus dikuasai itu. Kalau ingin masuk di sini, ya nggak apa-apa. Mau jadi pangeran, mau jadi presiden, mau jadi anggota DPR dan segala macamnya nggak apa-apa. Tapi dikuasai ilmunya. Kemudian, wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Dan di samping itu juga dia wajib untuk menguasai ilmu hati. Ilmu hati di dalam pekerjaan dia, misalkan ketika dia bekerja sebagai seorang dokter, seorang ustadz, seorang guru, dia harus mempelajari ilmu hati tentang masalah tawakal. Ketika dia sebagai seorang pengusaha, pengusaha ini yang paling banyak tawakalnya. Karena ketika deal-deal itu kadang-kadang belum jelas, akhirnya ya berserah dulu kepada Allah SWT. Harus pelajari juga ilmunya. Kemudian inabah, tunduk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kemudian belajar juga tentang bagaimana menumbuhkan rasa khosyah. Ketika dia sebagai seorang pejabat tidak punya rasa khosyah kepada Allah SWT, ketika ada tawaran dan setan di dalam jabatan itu kan luar biasa juga. Kayak Pak Habibie, nggak mempan dengan uang, nggak mempan dengan sogokan, dikirim perempuan cantik ke dia. Siap nggak gitu? Kalau nggak ada rasa khosyah dalam hati, maka hati-hati. Mendingan jadi orang biasa tapi kita selamat, dibandingkan dengan jadi orang yang di atas tapi justru keberadaan kita di situ malah mencelakakan kita. Maka dipelajari sifat khosyah itu bagaimana kita supaya ada rasa takut kepada Allah, kemana-mana merasa diawasi oleh Allah, dan kemana-mana kita tidak melanggar perintah Allah. Nah, ini harus juga kita pelajari dalam segala urusan kita. Waridho, dan juga bagaimana menanamkan keridhaan di dalam hati kita dalam menjalankan aktivitas itu. Kemudian kata al-Imam, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Dan kemuliaan ilmu itu tidak tersembunyi bagi siapapun. Artinya tidak ada yang tertutup bagi siapapun kemuliaan ilmu itu. Seperti yang kita katakan tadi, apa kata al-Imam? Lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fihal insan wa sairul hayawanat. Karena seluruh sifat selain daripada ilmu itu semuanya ada pada semua makhluk termasuk selain manusia. Seperti apa? Kasyaja'ati, seperti keberanian, wal jur'ah, keberanian, ketangkasan, kekuatan, wal quwwati wal judi, dan juga kedermawanan, kesiapan untuk berkorban, pengorbanan, wasyafaqah, dan kasih sayang, semuanya itu ada pada yang lain. Kucing sayang sama anaknya, anjing sayang sama anaknya, ayam anaknya yang sudah menetas itu dibawa kemana-mana, dilindungi dengan sayapnya. Kalau hanya sekedar sayang, ayam juga sayang sama anaknya. Kalau sekedar makan, kata Buya Hamka, babi pun juga makan, monyet pun juga bekerja kata dia. Kalau sekedar berani, kayaknya singa lebih berani dari kita. Singa udah ditodongin pistol pun dia akan mengejar kita. Apalagi sifat-sifat yang lain, nggak ada yang tidak ada pada kita, melainkan ada pada yang lain. Kecuali satu, ilmu.
Jadi sampai sekarang kan belum ada profesor singa, kan nggak ada. Profesor monyet gitu. Ya, kecuali mungkin Bapak Darwin gitu. Nah, tapi kalau secara hakikat itu nggak ada. Manusia yang punya ilmu, hanya manusia. Nah, maka kata Imam, ini menunjukkan tentang kemuliaan ilmu. Dia yang membedakan kita dengan yang lain. Bahkan seorang imam dikatakan, ditanya kepada seorang imam ini dalam Ihya Ulumuddin, manusia itu apa sih? Kata imam ini, manusia itu adalah para ulama. Manusia itu maksudnya manusia itu adalah alim gitu, orang yang paham, orang yang punya ilmu. Kalau raja itu siapa sih? Ketika tanya raja kata dia adalah orang yang zuhud. Nah, berarti raja itu bukan yang punya kerajaan itu, bukan. Raja itu adalah orang yang zuhud. Kalau dia punya kerajaan tapi takut kehilangan kerajaannya, berarti dia bukan raja pada sesungguhnya, karena dia masih punya rasa takut. Tapi kalau seandainya dia adalah seorang yang zuhud, tidak takut kehilangan apa-apa, maka sesungguhnya dia merdeka, bagaikan raja, tidak bisa diatur oleh siapapun dan tidak bisa diatur oleh apapun. Nah, itu kalau manusia yang disebut sebagai raja, kata Al-Imam tadi. Dan di dalam apa yang dikatakan, ilmu itu seakan-akan mengeluarkan orang yang tidak punya ilmu dari golongan manusia. Nah, kan ketika dia mengatakan hanya orang yang tahu saja yang disebut sebagai manusia, yang lainnya berarti apa? Yang lainnya tidak masuk manusia, kata dia. Nah, ini kasar memang, tapi memang realitanya juga begitu. Tapi alhamdulillah Allah berikan kepada kita ilmu. Buktinya kita ada di sini. Alhamdulillah. Nah, kemudian wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihissalam, dan dengan ilmu itu Allah tunjukkan kepada kita kemuliaan Nabi Adam atau kedudukan yang tinggi yang diberikan kepada Nabi Adam. Ketika Allah SWT berfirman kepadanya untuk menyampaikan kepada malaikat nama-nama yang ada. Kan ketika itu Allah SWT berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, kalian cemburu aku ciptakan Adam? Nah, malaikat cemburu. Kalau begitu sebutkan nama ini, kata Allah kepada malaikat. Kemudian ternyata malaikat nggak bisa. Kemudian Allah katakan kepada Adam sebutkan nama-nama itu. Maka kemudian Adam pun menjelaskan dengan ilmunya nama-nama diminta oleh Allah SWT. Akhirnya setelah Adam menceritakan nama itu, akhirnya yang terjadi adalah Allah suruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam AS. Jadi kita ini, kalau kita seperti Nabi Adam dengan ilmu kita, maka dengan bahasa atau dalam tanda kutip, malaikat pun akan tunduk kepada kita kalau kita punya ilmu. Tapi kalau tidak punya ilmu, maka derajatnya asfala safilin tadi. Karena yang diberikan oleh Allah enggak berbekas jadinya. Karena ilmu itu adalah tanda pembeda kita dengan yang lain. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Kenapa ilmu itu mulia? Karena ilmu itu adalah sebagai jalan bagi kita untuk menuju ke takwaan. Allati yastahiqqul karamata 'inda Allah Ta'ala was sa'adatal abadiyah kama qila li Muhammad ibn al-Hasan. Dan dengan ilmu itu kita meraih ketakwaan, yang dengan ilmu itu juga kita meraih kemuliaan dan karamah serta kebahagiaan yang kekal abadi. Sebagaimana dikatakan kepada Al-Imam Ibn al-Hasan yang terakhir untuk malam ini. Apa katanya? Dikatakan kepada Muhammad bin Hasan, ini adalah temannya Imam Abu Hanifah. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi yang memilikinya. Kalau punya ilmu dia akan terlihat indah. Tapi kalau nggak punya ilmu, walaupun gagah, Pak. Walaupun gagah, kalau nggak punya ilmu bodoh, nggak indah. Gagah tapi nggak tahu apa-apa, nggak indah. Tapi kalau seandainya dia punya ilmu, walaupun mohon maaf secara fisik ini, bukan untuk menghinakan siapapun. Kalau seandainya dia punya ilmu, mungkin gigi nggak rata, mungkin rambut kriwil-kriwil, nggak teratur, mungkin kulit hitam legam. Tapi kalau punya ilmu dimuliakan, karena ilmu itu adalah perhiasan bagi yang memilikinya. Makanya Al-Imam Atha ibnu Abi Rabah dahulunya adalah seorang budak. Ketika dia menjadi seorang budak, tuannya yang perempuan, tuannya itu adalah seorang perempuan, melihat ini budakku ini kayaknya punya kecerdasan ini. Akhirnya kata tuannya ini, sudah kamu sekarang saya merdekakan, bebas kamu udah. Akhirnya ketika dia dimerdekakan,
Dia belajar sungguh-sungguh. Akhirnya yang terjadi adalah setelah itu raja tunduk kepada dia. Kenapa? Karena ilmu. Jadi kalau tadi malaikat tunduk kepada Nabi Adam karena ilmunya, sekarang raja khalifah Bani Umayyah itu tunduk kepada Atha ibnu Abi Rabah. Padahal dia adalah mantan seorang budak, kulitnya hitam. Imam Hasan Al-Basri yang kita kenal, yang kan banyak hikmah-hikmahnya itu disebutkan kulitnya juga hitam. Dan dia juga adalah anak seorang budak, Al-Imam Hasan Al-Basri. Maka dikatakan kepada Al-Imam Muhammad bin Hasan, ilmu itu adalah zainun li ahli. Ilmu itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan. Kemudian wa fadlun wa unwanun likulil mahamidi, dan juga adalah kelebihan dan tanda bagi setiap kemuliaan. Segala keterpujian itu, segala kemuliaan tandanya adalah ilmu. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Dan hendaklah setiap hari engkau, wahai adik-adik, wahai kita semua, hendaklah setiap hari mengambil faedah tambahan dari setiap ilmu. Dan setiap hari berenang di dalam lautan faedah-faedah, lautan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Hendaklah engkau bertafakuh, artinya belajar, berta'allum, mempelajari fikih dan yang lain-lainnya, karena sesungguhnya fikih itu adalah sebaik-baik panglima yang mengarahkan kita. Kalau kita paham, jelas arah kita. Kalau kita punya fikih, kita mau jalan kemana aja bisa. Tapi kalau kita nggak punya fikih, nggak punya pemahaman, nggak punya ilmu, maka kita akan buntu. Kemudian ilal birri wa taqwa a'dalu qasidin, dan dia adalah sebaik-baik panglima bagi kita yang mengarahkan kita kepada kebaikan dan ketakwaan, dan adalah sebaik-baik yang mengarah atau sebaik-baik tujuan juga. Huwal ilmu al-hadi ila sunanil huda. Sesungguhnya ilmu itu adalah yang menunjuki kita ke jalan petunjuk, ke jalan-jalan petunjuk. Huwa al-hisnu yunji min jami'i syada'idi, dan dia adalah benteng yang menyelamatkan kita daripada segala sesuatu yang berat bagi kita, daripada segala sesuatu kesusahan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min jami'i min alfi 'abidi. Sesungguhnya satu orang fakih yang wara, fakih berarti punya ilmu. Sesungguhnya seorang fakih yang wara itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang abid, dari 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah 1000 orang tapi nggak punya ilmu, maka yang 1000 orang ini lebih gampang bagi setan untuk menggodanya, menyesatkannya, menyusahkannya dibandingkan dengan satu orang yang punya ilmu. Inilah letak pentingnya ilmu. Satu orang alim bisa mengalahkan 1000 orang ahli ibadah. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu, yang disebut juga oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan kalau ada